Apa kiat-kiat agar kita bisa tegar dalam hidayah? Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya hati kita ini di tangan Allah. Dia yang menciptakan hati kita, dia yang bolak-balikkan hati kita. Maka tidak ada cara lain agar bisa tegar di atas hidayah kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini lemah, kena syubhat sedikit kita goncang. Baru baca perkataan Aristoteles bisa buyar akidah kita. Baru baca perkataan misalnya Ahlul Bidah bisa buyar akidah kita yang selama ini kita yakini, bisa. Dan itu terjadi. Terjadi, ikhwan. Ya. Bisa berbalik 180 derajat. Bisa melihat sesuatu tontonan, bisa hati kita yang tadinya penuh dengan iman bisa berubah jadi penuh dengan syahwat. Pingin nonton ini, pingin nonton anu, pingin lihat ini, pingin lihat anu, pingin main ke sana, pingin main ke sini, berubah gara-gara mungkin sedikit tontonan. Jadi hati kita ini lemah. Untuk bisa terus di atas iman, di atas takwa tidak mudah. Oleh karenanya perbanyak doa kepada Allah, di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam doa yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Apa bedanya antara doa pertama dengan kedua? Ada perbedaan tipis. Yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang bolak-balikkan manusia, tegarkan hatiku di atas apa? Agamamu. Jadi biar kita istiqamah di atas agama Allah. Yang kedua lebih spesifik maknanya, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati manusia, sarrif qalbi ala taatik, yaitu palingkanlah hatiku dari satu ketaatan yang lain, jangan berpindah. Tadi pingin baca Quran, pingin bersilaturahmi, dari pingin bersilaturahmi ingin berzikir, dari pingin berzikir pingin salat duha, dari pingin salat duha pingin telepon mama, telepon bapak, dari si hati kemudian berpindah lagi pingin bimbing anak, pingin berbakti kepada suami. Jadi hati ini susah dia menetap pada satu model karena dia bergerak. Tapi dengan kita berdoa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati, kita minta ya Allah agar hatiku berpaling dari satu ketaatan yang lain. Kalau satu monoton dia jemu, maka dia bosan, maka pindah ke satu ketaatan yang lain. Itu maknanya ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ibu-ibu tolong dihafalkan. Ya muqallibal qulub. Ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah hafalannya kuat. Sudah hafal sebelumnya kayaknya. Wa ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarrif qalbi ala taatik. Ini doa di antara yang sering dibaca oleh Nabi. Maka istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa sering kali aku dengar anda berdoa dengan doa ini? Padahal siapa Nabi? Nabi luar biasa ya. Hatinya sudah dibersihkan. Jibril keluar bersihkan hatinya kita. Enggak ada yang pernah bersihkan hati kita. Malah kotori terus tiap hari. Nonton film lah, dengar musik lah, apalah, dengar gibah, hati kotor melulu. Nabi sudah dibersihkan hatinya, masih berdoa dengan doa ini. Karena Nabi tahu betul tentang mulianya hidayah. Bahwasanya lemah hati seorang, tidak mampu dia bertahan kecuali Allah yang kasih hidayah. Maka istrinya bertanya, kalau tidak salah Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa anda banyak sekali baca doa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha, in syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kata Nabi SAW, sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikkan yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah istiqomahkan. Jika Allah kehendaki, Allah akan simpangkan. Sungguh lemah sekali hati ini. Kita buka internet, baca satu pernyataan tentang suatu permasalahan, langsung kena syubhat. Bisa. Langsung kena syubhat. Bisa. Misalnya, antum sudah lama meninggalkan riba. Tahu-tahu antum pinjam uang, enggak ada yang kasih pinjam. Teman-teman pelit semua ya. Akhirnya antum baca satu makalah tentang halalnya riba. Oh iya ya. Ternyata boleh ya. Antum cenderung untuk membenarkan, kenapa? Karena antum ada keperluan, paham? Sehingga antum cenderung karena ternyata syahwat itu ikut merojihkan tanpa kita sadari. Saya lebih memilih pendapat riba dengan model ini boleh. Kenapa? Karena saya ada keperluan. Akhirnya kena syubhat, akhirnya terjatuh lagi dalam riba. Ini penting bahwasanya hati ini sangat lemah.